Behel mulanya bukan dibuat untuk kecantikan, tapi untuk menyelamatkan manusia dari rasa sakit yang ekstrim. Tapi lu tahu gak sih, awal mula behel jauh sebelum behel identik dengan senyum rapi dan gaya hidup. Ribuan tahun lalu, gigi berantakan bukan sekedar soal estetika, tapi bisa menyebabkan infeksi, sulit makan, bahkan hingga kematian. Dari situlah sejarah behel dimulai, dan ternyata usianya jauh lebih tua dari yang para kita kira. Bukti paling awal ditemukan pada mumi Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Para arkeolog menemukan kawat logam kasar yang melilit gigi. Diduga kawat ini terbuat dari emas. Fungsinya bukan untuk mempercantik, melainkan menjaga posisi gigi agar tidak tergeser setelah kematian, dan kemungkinan jika digunakan saat hidup oleh kalangan bangsawan. Berlanjut ke Yunani dan Romawi kuno, tokoh medis legendaris seperti Hippocrates dan juga Galen sudah menulis tentang susunan gigi yang tidak normal dan cara memperbaikinya. Saat itu, metode yang digunakan sangat ekstrim. Tekanan manual, alat logam sederhana, bahkan pengikatan gigi satu sama lain. Sakit, sudah pasti. Tapi ini adalah cikal bakal dari ortodonti. Lompatan besar terjadi pada abad ke-18, saat seorang dokter gigi Prancis bernama Pierre Fauchard, yang dijuluki bapak kedokteran gigi modern, menerbitkan buku The Surgeon Dentist. Ia memperkenalkan alat bernama Bandeau, semacam alat logam berbentuk tapak kuda yang dipasang di gigi untuk memperlebar langkungan rahang. Untuk pertama kalinya, perawatan gigi mulai berbasis ilmu, bukan sekedar coba-coba. Masuk abad ke-19, teknologi behel mulai berkembang pesat. Pergigi mulai menggunakan kawat logam, sekrup, dan pegas untuk menggerakkan gigi secara perlahan. Namun perawatan ini masih mahal, menyakitkan, dan hanya bisa diakses oleh kalangan elit. Bahkan, behel saat itu besar, kaku, dan jelas bukan sesuatu yang ingin dipamerkan. Perubahan revolusioner datang di awal abad ke-20, lewat seorang dokter gigi Amerika bernama Edward H. Angel. Ia menciptakan sistem klasifikasi susunan gigi yang masih dipakai hingga hari ini, Class 1, Class 2, dan Class 3. Angel juga merancang behel modern pertama yang lebih sistematis. Sejak saat itu, ortodonti resmi diakui sebagai cabang ilmu kedokteran gigi. Tahun demi tahun, behel menjadi semakin manusiawi. Material berubah dari emas dan baja berat menjadi stainless steel yang lebih ringan. Lalu masuk keramik yang warnanya menyerupai gigi membuat behel lebih samar. Pada akhir abad ke-20, muncul behel transparan dan aligner, tanpa kawat dan tanpa bracket yang mencolok. Menariknya, fungsi behel pun bergeser secara sosial. Jika dulu behel adalah alat medis, di era 2000-an ia berubah menjadi simbol status dan gaya hidup, terutama di Asia, termasuk Indonesia. Behel sempat dianggap sebagai tanda orang mampu. Bahkan muncul fenomena behel palsu yang dipakai hanya untuk gaya-gayaan, meski berbahaya bagi kesehatan. Masuk ke situasi terkini, dunia behel kembali berubah. Teknologi